Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya rekam untuk mata kuliah kode etik kelas karyawan Universitas Muhammadiyah Purworejo di tahun ajaran 2022 ya, di semester genap gitu ya. Nah, dengan judul kode etik dalam penelitian psikologi. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan kelas karyawan bisa menyimak materi dengan baik-baik ya, karena ini akan berkaitan dengan besok ketika rekan-rekan melakukan penelitian untuk tugas akhir atau skripsi ya, biar tidak asal melakukan penelitian, biar tidak kena teguran, biar tidak kena sanksi secara etika, maka silakan dipahami materi ini dengan baik-baik ya. Apabila ada pertanyaan karena ketika saya menjelaskan nanti kurang jelas, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh chat di WhatsApp gitu ya. Mari kita bahas mengenai kode etik dalam penelitian psikologi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian psikologi diantaranya yang pertama yaitu perencanaan dan pelaksanaan penelitian harus sesuai dengan standar kompetensi ilmiah dan prinsip etika. Seperti apa itu? Gitu ya. Sebagai contoh, harus adanya persetujuan dari institusi atau lembaga di mana kita mengambil data. Kita juga harus menuliskan informasi yang akurat. Ya. Saya ulangi, kita harus menuliskan informasi yang akurat mengenai proposal penelitiannya. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh asal membuat proposal penelitian, kan, tapi sudah berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kode etik psikologi HIMSI pasal 8 H mengutamakan dasar-dasar profesional dan kerangka etika dalam memperhatikan kesejahteraan manusia. Ya, ada di mukadimahnya gitu. Penelitian yang tidak sesuai dengan standar kompetensi ilmiah memiliki manfaat yang sangat kecil dengan tendensi membuang-buang waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh klien. Nah, sehingga kita harus cek dulu diri kita itu apakah sudah memiliki kompetensi di situ untuk mengambil data tentang tema penelitian itu. Kalau belum ya kita bekali dengan banyak membaca, banyak mencari jurnal yang terkait dengan tema itu supaya kompetensi ilmiahnya bisa kita penuhi seperti itu. Kemudian dalam penelitian sebelum kita mengambil data, ya alangkah lebih baiknya kita telah menyiapkan informed consent. Apa itu informed consent? Informed consent yaitu adalah form persetujuan dari orang yang mau kita ambil datanya. Artinya di situ kita menerangkan maksud dan tujuan dari penelitian kita apa gitu ya, dan apa yang ingin kita harapkan dari klien kita di situ. Nah, kemudian kita juga sampaikan hak dan kewajiban dari klien apa, hak dan kewajiban dari kita sebagai peneliti apa, tertulis di informed consent sehingga klien bisa membaca, bisa memahami apa yang seharusnya klien lakukan dan tidak klien lakukan. Supaya di kemudian hari apabila ada suatu hal yang tidak diinginkan atau hal yang negatif, kita bisa menunjukkan informed consent ini sebagai salah satu bentuk bahwa sebelumnya kita sama klien sudah melakukan suatu kesepakatan yang bisa dilakukan. Nah, isi informed consent adalah yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya, tapi saya bacakan ulang, ada tujuan penelitian,
durasi waktu penelitian, dan prosedurnya seperti apa. Hak untuk menolak dalam berpartisipasi dan hak untuk mengundurkan diri meski penelitian telah dilaksanakan. Faktor rancangan yang mungkin mempengaruhi kesediaan untuk berpartisipasi seperti resiko yang potensial terjadi, ketidaknyamanan, atau efek yang merugikan. Keuntungan dari penelitian ini apa, batasan kerahasiaannya apa, gitu ya. Insentif atau reward untuk partisipan. Orang yang dapat dihubungi untuk bertanya mengenai penelitian dan hak partisipan. Mereka memberikan kesempatan kepada calon partisipan untuk bertanya dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan mereka tersebut. Partisipan atau juga bisa disebut dengan klien yang kita mintai tolong. Dalam kode etik psikologi HIMSI pasal 9 mengenai asas kesediaan, ilmuwan psikologi dan psikolog wajib menghormati dan menghargai hak pemakai jasa atau klien untuk menolak keterlibatannya dalam pemberian jasa atau praktik psikologi. Mengingat asas sukarela yang mendasari pemakai jasa dalam menerima atau melibatkan diri dalam proses pemberian jasa atau praktik psikologi, juga pasal 8 ayat C yang melindungi klien atau pemakai jasa dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa atau praktik yang diterimanya. Dan pasal 8E dalam hal pemakaian jasa atau klien yang menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian jasa atau praktik psikologi yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi dan psikolog, maka pemakai jasa atau klien tersebut harus diberitahu. Ini adalah pasal dan ayat yang ada di buku kode etik psikologi yang mengatur mengenai informed consent. Masih di bab informed consent. Informed consent untuk perekaman suara atau gambar dalam penelitian psikologis perlu meminta persetujuan dari partisipan sebelum perekaman suara atau gambar mereka untuk mengambil data, kecuali bila penelitian merupakan observasi naturalistik di tempat umum, dan hal ini tidak ditunjukkan bahwa perekaman akan digunakan yang dapat menyebabkan identifikasi personal ataupun hal yang sifatnya berbahaya. Desain penelitian termasuk deception dan consent untuk penggunaan alat perekam dilakukan selama debriefing. Treatment penelitian. Psikolog yang melaksanakan penelitian intervensi melibatkan penggunaan treatment ataupun eksperimental perlu menjelaskan kepada partisipan mengenai hasil penelitian tersebut. Treatment penelitian, pelayanan yang akan atau tidak akan tersedia pada kelompok kontrol. Pengertian mengenai assignment terhadap treatment dan kelompok kontrol. Treatment alternatif jika individu tidak mau berpartisipasi atau berkeinginan untuk mengundurkan diri saat studi telah dimulai. Kompensasi atau monetary cost bila ikut berpartisipasi jika sesuai atau pantas mendapatkan dari partisipasi atau pihak ketiga. Kemudian ada istilah deception. Penggunaan deception atau kebohongan sebagai prosedur hanya ketika tidak mungkin menggunakan metode alternatif lain. Ya. Artinya kita ketika harus berbohong dalam penelitian itu adalah jalan terakhir. Gitu ya. Apabila dalam pengambilan datanya banyak penolakan atau ganjalan. Gitu ya. Saat deception digunakan, peneliti harus benar-benar peduli pada keadaan partisipan. Mereka tidak boleh keluar dari setting penelitian dengan perasaan tereksploitasi. Adanya debriefing sangat penting untuk memberitahukan alasan mengapa deception harus dilakukan dan penting. Nah, hal deception ini masuk dalam buku kode etik psikologi, yaitu ada di pasal 8E, pasal 9, dan pasal 9. Ya. Nanti rekan-rekan bisa cek di buku kode etik psikologi tentang isinya lebih lanjut. Hati-hati saat menawarkan keuntungan, terutama materi, untuk berpartisipasi dalam penelitian. Hal tersebut
adalah hal yang umum sehingga kompensasi harus dimuat sejelas mungkin. Bahwa uang atau tipe inducement lainnya tidak banyak memakai partisipan. Lagi-lagi kita perlu menengok pasal 8 mengenai asas kesediaan. Nah, informasikan kepada partisipan sebagai antisipasi bahwa data mungkin akan digunakan oleh peneliti lain atau dengan penggunaan lainnya di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini kita perlu menengok dan beracuan pada buku kode etik psikologi pasal 12 mengenai kerahasiaan data dan hasil pemeriksaan. Memperlakukan hewan secara manusiawi, kode etik psikologi ini sama sekali tidak menyinggung persoalan dengan non-human, ya. Artinya bagi seorang ilmuwan psikologi atau psikolog yang melakukan penelitian dengan menggunakan hewan, itu tidak diatur dengan gamblang oleh HIMSI. Ya. Jadi intinya ya jangan sampai terlalu menganiaya hewan dan tidak melakukan plagiasi gitu ya. Hasil penelitian jika ditemukan kesalahan ya dikoreksi ya melalui publikasi, dicek plagiasinya, publikasi kreditnya gitu ya. Itu harus diperhatikan. Nah, dengan publikasi tadi ya, publikasi hasil penelitian atau ketika kita sudah melakukan penelitian kan kalau teman-teman mau skripsi ya bisa di laporan skripsi gitu ya. Kemudian akan dijadikan sebuah jurnal dan sebagainya. Nah, publikasi hasil penelitian perlu memperhatikan beberapa kaidah yang terkait dengan pasal 14A, kemudian pasal ayat A, B gitu ya. Silakan lebih lanjut nanti teman-teman bisa cek di buku kode etik psikologi. Apabila belum punya buku kode etik psikologi, segeralah beli di TU karena sudah disiapkan di TU. Supaya apa? Supaya kalian juga tahu kode etik psikologi itu sebenarnya secara gampang seperti apa dan kalian sebagai mahasiswa juga bisa menahan diri mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan secara etika di psikologi. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan untuk pertemuan program kita pada minggu ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini dan jangan lupa untuk presensi silakan ketikkan nama dan NIM di kolom komentar video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang insya Allah minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.